Oke. Kita tadi lagi pada bahas tentang univ impian nih. Aku doain ya semoga tadi yang udah nulis univ impian kalian bisa mewujudin itu dan bakalan jadi maba di univ itu. Amin. Amin, amin, amin. Gak kerasa udah selesai ya yang sesi 1, gelombang 1 maksudnya. Kita bentar lagi bakalan ke gelombang terakhir, gelombang kedua. Gimana nih kalian? Udah mulai deg-degan belum? Apakah kalian masih kayaknya nanti dia masih lama gitu, apalagi yang belum UTBK nih. Aku yakin mesti kalian rasanya tuh bakalan kayak setengahnya deg-degan, setengahnya kayak tapi pengen cepet selesai gitu. Nah, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian UTBK-nya nanti, aku doain semoga kalian UTBK lancar, diberi kemudahan, dan hasilnya memuaskan, diterima di PTN impian kalian. Amin. Oke, aku izin untuk mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman amatoris yang udah datang join di live class kali ini. Kita bakalan latihan soal UTBK dan sekalian bahas juga tentang soalnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa. Selesai, terima kasih. Aku coba share screen dulu sebentar. Oh, kok belum bisa ya? Kakak dari amatoris bisa minta tolong, masih disabled. Kalau kakak amatoris, saya minta tolong, aku masih belum bisa share screen ya. Bentar ya guys. Sorry. Udah kelihatan belum share screen aku? Soalnya aku pakai portion nih. Oke, makasih ya Kak. Motornya sudah bantuin aku. Aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini biasanya aku mulai dengan amatoris apa namanya vocabulary. Tapi karena malam ini aku juga nggak bisa lama-lama karena bentar lagi aku ada exam week. Jadi aku minta maaf ke teman-teman. Tapi nanti PPT ini sama aku ada dapat latihan soal bahasa Inggris sekitar 20 soal. Nanti aku share di sini. Oh, ini yang PPT-nya aku share dulu deh. Aku takut nanti tiba-tiba ada apa-apa, aku share dulu bentar. Situ pembahasan yang aku dapat juga, jadi teman-teman bisa belajar juga. Kita nggak bakalan lama-lama malam ini, teman-teman. Juga buat kalian istirahat juga, atau mungkin kalian masih mau refreshing atau mau belajar lagi gitu, bilang bentar. Oke, aku send gitu.
Oke, malam ini kita bakalan latihan soal ada 5 kayaknya, 5 aja, tapi sambil dibahas kok. Aku share ya guys, silakan dicek kalau misalnya nanti teman-teman mau sambil coret-coret atau mau sambil ditambah-tambahin di device kalian, it's okay. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, di sini ada sebuah passage, tiga paragraf, dan pertanyaannya yaitu the author's attitude regarding face recognition technology like eye and image is. Di sini ada soal tentang author's attitude. Teman-teman, ini kelihatan kan screen-nya? Aku mohon responnya ya guys. Aman kan? Soalnya kekecilan nggak? Kelihatan kan? Nanti kalau misalnya kayak pecah atau itu bilang ya. Oke. Nah di sini ada author's attitude. Ditanyain gimana sih sikap penulis tentang passage itu, tentang bacaan ini. Tapi di sini ditanyainnya itu mendetail langsung ke sikap yang face recognition technology. Apakah kita harus baca ini semuanya atau kita cuma nebak-nebak aja, atau kita harus baca kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau misalnya dari aku sendiri, untuk ngerjain tentang author's attitude ini, coba kalian cermatin soalnya di situ tentang face recognition. Di sini tentang pengenalan wajah, teknologi pengenalan wajah. Kita cari coba teknologi pengenalan wajah di kira-kira ada di paragraf berapa. Kalau misalnya kalian bisa skimming atau scanning, itu adalah cara baca cepat. Jadi kalian tuh lihat keywordnya adalah face recognition technology, kan langsung cari di teks, mana sih, mana. Oh, ini ada di paragraf terakhir. Face recognition plays a greater role in our lives. It's a sharp reminder of the underlying assumption that can be hiding inside the system. Nah, di sini ternyata ada di paragraf yang terakhir dijelaskan bahwa teknologi pengenalan wajah ini memerankan peranan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi itu merupakan sharp reminder atau sebuah pengingat, reminder yang sangat penting gitu loh untuk kita pahamin, karena bisa aja di balik face recognition itu ada sebuah sistem yang tersembunyi gitu. Jadi teman-teman, yang soal pertama ini, menurut kalian sikapnya penulis tentang face recognition itu apa? Boleh dijawab di kolom chat ya. A, B, C, atau D, atau E. Apakah grateful, atau thankful, atau surprised? Silakan dijawab ya. Apa nih? D. Ada Rahel jawab D. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? C, K, atau D? C or D? D. Kalian balasnya nggak direct message juga di everyone juga nggak apa-apa kok, biar kita rame-rame. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya malu juga nggak apa-apa. Oke. Rata-rata jawabnya D. Terus ada yang itu atau C ya. Coba kita lihat. Grateful itu artinya apa? Bersyukur ya. Thankful. Thankful artinya apa? Sama ya, sama grateful. Surprise, terkejut, atau surprise, ya terkejut, shock gitu. Thoughtful artinya apa? Ada yang tahu? Ini mesti kalau misalnya kalian anak Gen Z itu mesti tahu nih. Thoughtful, she's so thoughtful. Apa nih artinya? Ada yang tahu? Halo guys, thoughtful apa nih artinya? Oh, jangan buka kamus ya. Apa nih thoughtful artinya? Gak ada yang tahu? Oke, thoughtful itu di sini bisa artinya itu, bahasa Inggris itu selalu sesuai dengan konteks bacaannya. Oke, buat kamus. Bener tuh.
Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu selalu sesuai dengan konteks kalimat atau konteks bacaan yang sedang dibicarakan. Thoughtful itu artinya tuh banyak, mesti aku yakin. Dan yang dalam konteks ini itu artinya considerate, benar tadi katamu, penuh pertimbangan gitu, pemikiran gitu, benar itu artinya. Jadi teman-teman benar jawabannya itu adalah yang D, karena apa? Di sini kita nggak menemukan kalimat dari si author itu nggak ada menunjukin sikap yang aneh atau marah atau pesimis atau sangat tidak setuju gitu, nggak ada. Nah di sini jawabannya benar yang D. Selamat yang udah jawab D. Semoga besok aku doain soal author's attitude keluar ya. Soalnya kalian tuh udah keren-keren. Di sini aku mau bahas sedikit tentang apa sih itu author's attitude. Attitude atau sikap penulis biasanya itu dinyatakan dalam 3 bentuk, positif, negatif, atau netral. Jadi bisa positif, negatif, atau netral ya. Itu kalian harus ingat itu ya. Jadi sikapnya itu cuma ada 3 itu. Nah itu biasanya ditunjukkan atau dideskripsikan atau digambarkan dengan adjektif. Kalau positif biasanya itu concerned, considerate, determined, optimistic, persistent, positive, thoughtful. Kalau negatif biasanya cautious, critical, disapproving. Tuh ya, kalian nanti bisa baca. Terus kalau yang netral realistis, tapi jarang sih kalau misalnya ada kalimat atau ada bacaan yang si penulisnya itu netral gitu. Tapi ya mungkin ada, tapi aku jarang menjumpai. Nah, tipe soalnya tuh biasanya yang dikeluarin itu, yang udah pernah keluar itu ada the author's attitude toward blah 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 kayak tadi. Terus which of the following best reflect the author's attitude toward, atau enggak what is the author's attitude toward the topic of the passage gitu. Ya guys, kalian harus note itu sikapnya itu ada 3. Nah, next ada apa? Next di sini ada sikap atau kata petunjuk yang bisa jadi bantuan buat kalian nanti notice gitu. Apa sih ini kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya marah, nanti made, angry, atau rage, doubtful, ragu, hesitant, hesitate, not sure, disbelief, gak percaya gitu. Disagree, critical, positif, sini kira-kira kayak gini. Jadi mungkin nanti teman-teman boleh dibaca, boleh ditulis kalau misalnya mau buat ingat-ingat. Siapa tahu besok di UTBK yang kalian bakalan kerjain keluar gitu. Sebenarnya author's attitude itu nggak sesusah yang kita bayangin, cuma kadang karena kita ragu-ragu, kita kayak nggak yakin, kayaknya sih ini, kayaknya sih concern, tapi kok ini gitu. Jadi teman-teman diusahakan kalau misalnya lagi ngerjain soal author's attitude, yang pertama kalian baca dulu soalnya author's attitude. Kalau misalnya nanti cuma paragraf 1, kalian fokus ke paragraf 1, cari topiknya itu apa gitu. Habis itu perhatikan kata deskriptif. Di sini tuh biasanya tuh nyangkut si kata kunci atau frasa kuncinya kayak tadi yang soal pertama ini author's attitude regarding face recognition. Frasa kuncinya di sini yaitu face recognition teknologi. Jadi kalian udah langsung tuh, face recognition. Iya, udah aku share. Oh, nanti aku share lagi di akhir ya. Nanti ada yang ketinggalan. Oke, nanti Fana aku share kok. Gitu. Jadi kalian tuh harus cari frasa kuncinya itu. Biasanya tuh untuk mendeskripsikan. Nah, kalau kalian udah ketemu si frasa kuncinya itu, kalian tentuin deh. Apakah dia itu marah, atau dia itu nggak setuju, atau dia itu biasa aja, atau dia itu, wah dia kayaknya peduli deh dengan bacaan ini, dengan topik ini, misal dengan next question ada apa kita lihat. Nah, kalian tadi udah aku kasih tahu gimana caranya untuk bisa wah, Rafli makasih udah dikirim. Itu ya, Fano udah dikirim sama Rafli. Makasih banyak udah bantuin aku. Nah, di sini ada soal lagi tentang author's attitude. Dan ini nggak ada frasa kunci di soalnya, cuma langsung regarding obesity, berarti keseluruhan. Kira-kira teman-teman bakalan jawab apa? A, B, C, D,
kalian coba baca, cari topiknya dulu, udah kelihatan ya langsung obesitas. Terus coba lihat ada kata-kata yang dari autor yang aneh kah, atau yang ragu-ragu kah, atau marah, atau nggak setuju. Apa nih? Boleh mulai di itu ya. Dijawab A, B, C, D, atau E. Aku pause bentar ya guys. Boleh dijawab yuk. Apa nih? Halo, share screen-nya kelihatan kan? Jawab dong. Apa nih kira-kira jawabannya? C, objektif, D. Aduh, suara aku. Di sini ada yang jawab D, ada yang jawab C juga. Udah cukup? Oke. Jadi aku langsung beberin aja, jawabannya adalah yang D, concerned. Jadi ini itu sikapnya penulis itu kayak peduli gitu tentang obesitas itu. Karena emang sih nggak ada kalimat dia itu bilang dia peduli gitu, tapi kalau dilihat per kalimatnya, per paragrafnya, dia itu seakan-akan ingin ngasih tahu kita gitu loh, betapa obesitas itu di sini sangat-sangatlah berbahaya, apalagi dijelasin di sini tuh bisa menyebabkan various disease, particularly heart disease, terus ada diabetes tipe 2, terus kesusahan untuk bernafas saat tidur, gitu. Ada juga jadi kanker, terus ada juga dikasih tahu tentang primary treatment-nya itu apa, gitu. Jadi di sini teman-teman jawabannya itu adalah yang concern. Bisa diterima semuanya? Atau ada yang kurang setuju nih? Setuju? Obesity is a medical condition which is excess body fat has accumulated to extent that it may. Reaktif itu contohnya kayak gimana, Kak? Reaktif itu mungkin ya, ini aku belum pernah jumpain sih yang autorsnya dia itu reaktif. Mungkin reaktif itu dia lebih ke itu ya, ngasih pendapatnya dia, terus bereaksi. Pakai gue nggak suka. Mohon maaf, Devina bisa. Oh ya udah di mute. Oke. Gitu Rahel. Jadi kalau misalnya reaktif itu di sini terlalu umum ya. Jadi mungkin dia itu bisa bereaksi yang negatif atau ke positifnya gitu. Jadi di sini terlalu umum gitu. Jadi dia tuh nanti si sikapnya dia itu reaktif, bisa ngeluarin opininya dia atau ngeluarin apa ya, pendapatnya dia gitu. Gitu. Oke, kita next ya. Kita next. Wah, ternyata cepet juga ya aku jelasinnya. Ini kayaknya udah bentar lagi selesai. Oke. Di sini ada soal, belum selesai ini baru page pertama, page kedua. Jadi soalnya kayak gini. Oh ya, disclaimer, aku udah udah baca beberapa review di Twitter. Aku nggak tahu kalian baca atau enggak. Kalau misalnya kalian mau baca untuk sebagai pengetahuan kalian, it's okay. Tapi jangan diambil sebagai acuan bahwa besok soalnya juga kayak gitu. Jangan. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana tipe soal selanjutnya. Setiap hari selalu berubah. Dan review-review itu digunakan buat kalian untuk jadi ibaratnya referensi aja gitu loh. Oh ternyata kayak gini soal bahasa Inggrisnya tuh ternyata soalnya cuma 20 itu banyak. Nggak, ternyata bacanya cuma 2, tapi pertanyaannya detail gitu. Mungkin aja berarti kalian harus siap-siap vocabulary-nya kalian, terus kalian harus siap-siap
nanti gimana cara bagi waktunya, apakah kalian bakalan kerjain urut atau gimana gitu. Jadi kalian it's okay, nggak apa-apa baca review di Twitter ataupun di sosial media apapun itu, tapi pastiin jangan jadiin itu acuan, karena nggak ada yang bisa kalian percaya guys. Untuk UTBK itu yakinlah sama aku gitu, karena banyak kejadian-kejadian teman-teman aku yang kayak yakin banget bakalan keluar dengan soal yang sama, dengan tipe yang sama, ternyata berkebalikan. Dan ya gitu, jadi kita nggak pernah bisa menduga apa yang bakalan ada di depan kita, tapi kita masih punya waktu untuk mempersiapkan gitu guys. Nah, di sini ada soal. The paragraph following the passage will most likely discuss. Ditanyain, paragraf selanjutnya tuh bakalan kira-kira diskusiin apa ya gitu. A. Research on all turtle population. B. Dangerous factor for the turtle population. C. The suggestion to look after our environment. Yang D. The turtle population contribution to reduce pollution. Atau yang E itu some ways to save turtles from threatening factor. Nah, di sini aku langsung coba bahas aja ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Untuk soal kayak gini, aku menemukan ini di 2018, 2019, itu 2020 kayak juga ada deh. 2021 aku belum cek soal aslinya. Tapi aku di 3 tahun terakhir itu soal kayak gini keluar gitu. Apa sih paragraf selanjutnya kira-kira yang akan dibahas? Jadi kan setelah paragraf terakhir ini kan, coba kita cek paragraf terakhir ini, dia bilang apa? Kita langsung fokus ke kalimat terakhir aja ya. According to the turtles, blah, 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 blah. Menurut Turtle of Nepal, a field guide for species accounts and distribution, pengeringan lahan basah untuk irigasi dan penangkapan ikan, terus penggunaan bahan kimia yang berlebihan, akhirnya meresap ke saluran air, dan metode penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan berdampak negatif pada populasi penyu. Coba, according to the Turtles of Nepal, a field guide for species accounts and distribution, the draining wetlands. Ini ya tadi, pengeringan lahan basah untuk irigasi, for irrigation dan ikan, atau penangkapan ikan. Terus, the excessive use of agrochemical which eventually seep into waterways and unsustainable fishing methods all negatively impact turtle population. Semuanya itu berdampak negatif terhadap populasi penyu. Jadi di kalimat terakhir itu bilang bahwa pengeringan lahan basah untuk irigasi, untuk penangkap ikan, terus penggunaan bahan kimia yang berlebihan, itu ternyata semuanya berpengaruh kepada si populasinya penyu. Nah, kira-kira paragraf selanjutnya itu bakalan bahas apa? Yang masih kira-kira nyambung dengan si pernyataan kalimat yang terakhir di paragraf terakhir. Itu kalau yang A. Oh, udah ada yang jawab. Boleh langsung jawab. Aku sambil bahas ya. Pilihan yang A. Penelitian terhadap populasi penyu. Research on a turtle population. Nah, nyambung ya, harusnya itu disampaikan sebelumnya. Kalau yang B, faktor yang berbahaya bagi populasi penyu, di sini udah disampaikan. Dan kontribus. Dan yang D, total population contribution to reduce pollution. Untuk mengurangi populasi. Iya, benar nggak sih? Mengurangi populasi. Iya. Yang itu mengurangi populasi tidak tepat, karena harusnya itu udah dijelasin gitu di paragraf yang terakhir ini. Kalau yang C, suggestion to look after our environment. Ini malah saran untuk menjaga lingkungan kita, padahal kita fokusnya tadi ke hal-hal yang berdampak negatif ke populasi penyunya. Kalau yang some ways to save turtle from threatening factor. Gitu. Jadi jawabannya jelas yang E ya guys. Karena kalau yang selain itu malah jadi nggak nyambung. Apalagi yang C itu aneh gitu. Masa menyarankan untuk menjaga lingkungan kita. Padahal kita lagi bahas faktor-faktor si penyu tadi yang pengeringan basah sama si penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan gitu, yang ternyata berdampak ke populasi penyunya. Jadi jawabannya benar ya, yang some ways to save turtles from threatening factors. Itu guys. Setuju semuanya ya?
Kita lanjut. Lanjut. Next one. Ada the third paragraph of the passage above mainly discusses about what? Di sini paragraf ketiga dari bacaan itu, paragraf ketiga ya. Jadi ini kan tadi paragraf 1, 2, ketiga itu yang ini. The congenital disorder of albinism create, tadi kalau misalnya pronunciation-ku aneh di telinga kalian, harap maklum ya guys, aku juga masih belajar bahasa Inggris. Creates a complete absence of pigmentation in the skin, hair, and eyes due to lack of tyrosinase and an enzyme involved in production of melanin. Jadi congenital disorder albinism itu menciptakan si absence of pigmentation, gitu, menyebabkan pigmentasi ya. Pigmentasi apa nih? Tirosinase ya. Kalau bahasa Indonesia, oh ya, kalau misalnya untuk soal yang mainly discuss about, itu kalau misalnya kalian kalimatnya atau paragrafnya ternyata pendek dan kalian masih ada waktu, nggak apa-apa dibaca semuanya sampai akhir untuk menemukan apa sih topiknya gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya waktu, bisa kalian baca kalimat pertama aja kalau misalnya ternyata banyak, atau si kalimat terakhirnya aja gitu. Siapa tahu si topiknya itu nyempil di situ gitu guys. Tapi biasanya sih kalau misalnya bahasa Inggris rata-rata tuh general itu di kalimat pertama atau kedua gitu. Tapi ada juga yang di kalimat terakhir. Tapi ya itu kita nggak pernah prediksi ya guys. Itu yang sering aku baca itu biasanya di kalimat pertama atau kedua atau ketiga gitu. Biasanya karena kalimat pertama atau kedua bukan si topik itu, mereka itu sebagai pengantar aja gitu. Nah, di sini ditanya, tadi dijelasin tentang albinism. Coba kita lanjut ke paragraf kalimat selanjutnya. Leucism. Nah, di sini ada, tadi udah bahas albinism selesai. Terus ada leucism juga. Di sisi lain, leukisme. Ya, leukisme merupakan kondisi, is an extremely rare genetic condition, keadaan genetik yang sangat langka, itu pigmentasi yang berkurang. Kemudian juga penulis membandingkan tentang kondisinya ini nih. Kalau misalnya leukistic itu normal colored eyes, whereas those with albinism tend to have the red or pink eyes. Nah, malah di sini di kalimat terakhir udah ditegasin loh guys. Di sini malah udah ditegasin bahwa yang dibicarain tuh ya ini gitu. Malah ini tuh kayak udah jadi kesimpulannya. Jadi di sini jawabannya apa nih? Udah aku kasih tahu. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Difference between two congenital illness gitu. Tentang gangguan ya, 2 gangguan. Yang pertama dia ngomongin tentang albinism, yang kedua tentang leucism gitu. Albinisme dan leucisme itu bahasa Indonesianya jadi aneh kalau ngomong bahasa Inggris gitu ya guys. Di sini yang A coba, cycle appearance of turtles. Nggak mungkin, dia nggak bilang tentang fisiknya, tapi dia lebih ke illness langsung. Disorder ini tuh gangguan ya guys. Kalau misalnya ada yang ism gitu, biasanya itu kalau nggak kelainan, gangguan, ini tentang suatu faktor-faktor yang berkaitan dengan biologi. Jadi kalian besok harus aware gitu ya. Lebih berbanyak lagi kosakata kalian. Dari sekarang ditambah-tambahin lagi kata-kata yang kemungkinan keluar gitu. Jadi kalau misalnya dulu persiapan aku TBK, selain belajar ngerjain soal kayak gini, pas ngerjain soal aku selalu kepo gitu. Kalau ada kata-kata yang aku nggak tahu, involved itu sering banget keluar, apa sih aku belum tahu artinya, aku tulis involved. Terus nanti kalau udah selesai ngerjain, aku cari artinya. Atau enggak pas lagi ngerjain itu biasanya aku juga coret-coret. Dulu kan aku lagi pas itu jarang gitu buka HP. Jadi aku dulu pakai Alphalink. Mungkin sekarang udah nggak ada yang pakai Alphalink ya. Pakainya semuanya kamus Oxford ya. Nggak apa-apa, pakai yang kalian punya. Gunakan HP kalian buat cari, buat memperkaya vocabulary kalian. Gitu guys. Coba kita cek yang si B. Congenital disorders in sea mammals. Itu terlalu umum ya.
Dan si mammals-nya itu turtle, tapi di kalimat ketiga nggak ngomongin tentang si mammals-nya itu apa terlalu umum loh, yang kalau yang diomongin di paragraf ini itu kan jelas tentang perbedaan dari si kedua kelainan itu. Yang D kurang tepat karena how to treat them, nggak ada dikasih tahu gimana perawatannya tuh nggak ada. Terus yang E, nggak dijelasin juga kalau misalnya itu berbahaya, cuma dijelasin gimana kondisinya, gimana perbedaan kondisinya bahwa pigmentasinya tuh berbeda gitu. Gitu ya guys. Oke, kita beranjak ke si paragraf passage terakhir. Ini benar passage terakhir guys. Oke, passage terakhir. Di sini ada tentang sleepiness after eating is a response of the body to chemical changes during the digestion process. Oke, yang ditanyain, what is the author's purpose in writing the passage? Oke, coba kalian renungkan sebentar. Aku istirahat ngomong sebentar ya guys. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Di sini langsung loh. Sleepiness, kantuk setelah makan adalah respon dari tubuh karena perubahan chemical changes during the digestion process. Apa nih kira-kira? To discuss the amount, coba kita ke paragraf 2. Moreover, food also influences melatonin production in brain. Oh, this is normal and it happens to everybody. However, if sleepiness occurs every time after eating and obstructs your ability to function, this may be a concern caused by many factors. Such as type of food you consume, basic sleeping habits, your health condition, and so forth. Apa nih jawabannya? Kira-kira apa tujuan si author nulis ini? Kalian udah baca tanya, aku tahu jawabannya. Soalnya aku tulis di note. Ya apa sih? Apa kita kan di sini bareng-bareng. Apa yang sama kalian? Jawabannya yang B. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? B semuanya setuju? Oke, kita cek yang B. To inform the readers about the factors of sleepiness after eating. Iya. Karena apa? Kita lihat di setiap paragraf ini dia itu nunjukin atau menginformasikan kepada kita tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan kita ngantuk setelah makan gitu. Yang pertama itu respon. Nah kan, yang pertama ini nih. After eating is apa? Drink. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada apa nih? Yang kedua itu moreover food also influences. Faktor yang kedua itu makanan juga mempengaruhi ya. Ini juga. Terus yang ketiga overeating. Nah, ya ini itu guys. Benar ya, jawabannya adalah yang B. Kalau yang A coba kita lihat. To discuss the amount of food to consume is not to feel sleepy. Enggak ngejelasin tentang, kita lihat. Nggak ada jelasin tentang berapa banyak makanan yang harus kita konsumsi agar nggak ngantuk. Nggak ada angka. Di sini aku nggak lihat angka. Coba yang C, to argue the effect of eating too much food for the brain. Dijelasin di sini ada brain, tapi itu salah satu faktornya, bukan tentang untuk berdebat tentang efek kepada otaknya. Enggak bahas tentang itu. Mana efeknya terhadap otak? Nggak ada. Kalau yang D, to tell the readers the benefit of eating certain food. Kalau misalnya yang D adalah jawabannya, harusnya itu ngomongnya misalnya makan tahu, makan tempe. Nah, itu adalah yang D. Itu keuntungan-keuntungan makan certain food. Terus yang E, to investigate what causes drowsiness after overeating. Nggak ada jelasin tentang drowsiness after eating, overeating. Sini malah jawabnya apa? Bahasa itu bukan drowsiness tapi si sleepiness, ngantuk gitu. Kita ke yang terakhir. Soal terakhir.
By writing the sentences in the paragraph 2, the author intends to tell the readers about. Dengan paragraf 2, kalian langsung fokus ke paragraf 2. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. Apa nih jawabannya? Si author itu pas di paragraf 2 mau ngomong apa sih ke kita? Jawabannya apa nih? Halo? Masih ada di sini? Oh, masih ada orang. Oke. Apa nih jawabannya? A, B, C, D, E, F, G. C. Mun jawab C. Ada yang lain? C juga. Ada yang lain? Semuanya jawab C? Wah, beragam. Suka nih kalau misalnya jawabannya beda-beda. Berarti kalian itu benar-benar memahami, benar-benar ngerjain soalnya. Oke, kita bahas jawabannya yang A, yang C atau yang E. Kita dari A ya. Food, kita bahas di paragraf 2-nya aja dulu. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. This is the hormone that is responsible for sleepiness post-meal. Some foods that are rich in protein, such as meat, poultry, eggs, fish, spinach, tofu, cheese, soybeans, can trigger more drowsiness than others. Additionally, food containing carbohydrates also help produce serotonin and tryptophan amino acid found in the brain. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Okay. Jawabannya yang C. The reason why carbohydrate-rich food makes you feel sleepy. Ini jawabannya. Pilihan yang kayak gini tuh rada-rada itu bikin bingung ya. Coba yang E. The hormone melatonin production in the brain is responsible for sleepiness after eating. Benar juga, dibahas itu juga kan. Yang C juga benar. Apakah benar? The reason why carbohydrate rich. Kalian kalau udah buka PPT-nya, di note itu jawabannya benar malahan nih. Paragraf si pembahasannya. Pembahasannya karena di sini aku paham sama fokus kalian itu jawab C sama E. Tapi di sini yang di intent atau niat dari si author itu nulis paragraf 2 itu bahwa makanan yang mengandung asam amino di sini nih. Kalian some food that are rich in protein such as meat, poultry, eggs, fish, spinach, blah, 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 more drowsiness than others. Additionally, tambahan, containing carbohydrate also help produce serotonin and tryptophan amino acids found in the brain. Jadi fokusnya itu ke si combining, perpaduan dari si makanan, tryptophan amino acid dan carbohydrate make you feel drowsy. Gitu guys. Jawabannya malah yang D. Teman-teman nangkap nggak maksud aku? Jadi di sini yang di tujuan si autornya itu jelasin bahwa combining makanan yang mengandung keduanya, yaitu protein sama karbohidrat yang banyak itu, tryptophan itu yang bikin kalian ngantuk. Nggak cuma si carbohydrate rich make you feel sleepy atau si hormon melatoninnya doang, tapi si author itu mau ngasih tahu bahwa kombinasi dari kedua makanan yang mengandung si tryptophan
triptofan sama karbohidrat itu yang bikin kalian itu drowsy gitu. Jawabannya yang D. Gimana guys? Setuju nggak? Jawabannya yang D. Karena yang C menurut aku apa ya? Bukan salah sih, emang bahas juga di situ kenapa si karbohidrat rich. Tapi gimana caranya dia itu bikin kamu ngantuk itu kalau misalnya ketemu sama si apa amino triptofan, protein triptofan itu, protein asam amino triptofan ya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya niat itu biasanya tuh emang agak tersembunyi, enggak segeneral yang tadi kalian ada jawab C sama yang E. Gitu guys. Ini so far udah ada setengah jam lebih. Udah capek belum? Aku capek. Enggak capek. Tapi aku cuma nyediain segini doang dan ini ada latihan soal dari Kak Butet. Aku share dulu di sini. Teman-teman mau nanti live, tapi aku udah habis ini mau buka sesi Q&A karena soal kita udah selesai 5 ini. Dari 1 sampai 6, 5 atau 6 itu ada yang ditanyain nggak? Ada yang kalian kurang paham atau kalian nggak setuju atau ini nggak gini kah salah jawabannya bukan yang itu harusnya yang ini kayak gitu. Ada nggak? Kalau misalnya aman bilang aman ya. Kalau misalnya ada yang bingung ngomong nomor berapa. Nanti kita bahas di sini mumpung aku masih di sini juga. Tuh. Bentar. Oh. Gimana guys? Aman Kak, aman. Bentar guys, jangan live dulu. Aku mau kasih kalian PR, bukan PR, latihan soal kok. Latihan soal 20. Siapa tahu besok tiba-tiba ada yang soalnya sama, cuma beda bacaannya sama, cuma beda itu doang. Bentar. Ini tiba-tiba hilang soalnya di mana. Bentar guys. Aku udah hampir upload semua file-file soal-soal yang udah pernah aku bahas di Amatoris selama kurang lebih dari Januari sampai sekarang. Jadi kalian coba cek di videonya Amatoris, bikin Amatoris ya. Kalau misalnya kalian mau juga lihat pembahasan soalnya, kalian cek YouTube-nya. Jangan lupa subscribe juga. Biar kalian gak ketinggalan materi-materi atau pembahasan soal yang dibahas sama tutor-tutor Amatoris yang lain. Bentar guys, kok hilang sih? Mana? Bentar guys, jangan pergi dulu ya. Ini soalnya menurutku bagus dan udah kayak apa ya, lengkap gitu, 20 juga soalnya. Bentar. Hilang ya? Bentar guys, aku stop share dulu ya. Aku udah selesai kok, bentar. Tungguin bentar. Kok hilang? Pas udah di itu dicari hilang, nggak dicari ketemu. Siapa yang kayak gitu? Bentar. Ih, mana ya? Oh ya, kalian kalau misalnya mau tanya apapun tentang UTBK, aku buka pertanyaan dari sekarang ya guys. Oh, nah soalnya banyak banget. Bentar ya Allah, kok ini benar-benar hilang sih, ya Allah. Tadi harusnya aku siapin dulu ya. Bentar guys. Aduh, kalian jadi nungguin aku gak enak. Bentar. Kok hilang ya? Ini soalnya bagus dari Kak Butet. Beneran bagus, aku nggak bohong. Nah, kita ketemu.
Nah, ini aku share. Bentar guys, kalian yang udah mau nungguin benar-benar setia. Udah ketemu. Oke. Nah, aku sending lagi aku sending. Nah, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Sebelum aku tutup, sebelum aku tutup ada yang mau ditanyain nggak? Masalah bahasa Inggris atau apapun itu. Termasuk ya guys, itu 20 soal. Silakan dikerjakan, kalian masih ada waktu untuk belajar. Waktu TBK bisa karbon gak boleh. Jadi nanti lagi pas kalian udah masuk, biasanya itu ada yang kasih ruang transit sebelum ke ruang UTBK-nya, kan di komputer ya, kalian bisa transit itu di ruang kelas buat, misalnya kalian di universitas ya, bisa kalian ditransitin dulu di sebuah kelas atau ruangan, duduk dulu, di absen dulu, terus ditanyain ada yang mau ke belakang enggak gitu, jadi nanti nggak boleh sama sekali. Dan bahkan lagi pas di ruang transitnya itu aku pernah, kan aku UTBK 2 kali, pernah ada yang pas UTBK pertama tasnya dimasukin ke ruangannya, yang kedua pas UTBK 2021 itu kelasnya ditinggal di ruang trans, jadi kita cuma bener-bener bawa pulpen sama surat kayak UTBK juga dicek berulang kali, di depan dicek, di transit dicek, jadi kalian pastiin bawaannya gak usah banyak-banyak, gak usah ribet-ribet, bawa yang nggak perlu, bawa yang kalian mau dicek, kayak misal aku nggak tahu tahun ini sama apa nggak ya, kayak misal surat keterangan lulus atau ijazah gitu kan, terus surat UTBK-nya, apa kartu ujiannya, terus pulpennya, KTP ya kayaknya, kalau nggak salah KTP itu jangan lupa, kalian mungkin disatuin di map aja, jadi di tas langsung di map, jadi kalian bawa kemana di map gitu, jadi nggak bingung pas mau dicek. Kamu tanya dong, katanya UTBK Subinggris itu dalam. Iya, udah selesai Vika. Bentar nih Firda. Iya udah selesai. Soalnya malam ini aku nggak bisa lama-lama. Maaf banget. Nanti Vika boleh cek di itunya ya, rekamannya. Abis ini sama si kakak amatoris bakalan langsung di-upload. Oke, kamu mau nanya dong, katanya bahasa Inggris dalam satu teks bisa kejawab 10 soal. Nah, kalau kayak pengen gitu mending baca teks dulu atau pertanyaan dulu. Kalau dari aku ya, aku juga udah baca review-review beneran sebelum aku cek gimana ya respon-respon bahasa Inggris. Ternyata beragam, ada yang bener-bener suka bahasa Inggris bilangnya oh gampang banget, ada yang review yang bilang dia nggak bisa bahasa Inggris, bilangnya susah banget, gak tahu itu artinya apa, dia kayak gitu. Jadi kalian jangan terpaku lihat teksnya habis itu menyerah. Jangan kayak gitu. Siapa tahu ternyata soalnya gampang gitu. Jadi mungkin kalian boleh cek soalnya dulu dari awal sampai akhir. Bisa bacanya cuma dua tuh. Kira-kira mungkin kalau misalnya besok kalian nemu yang lebih gampang, pembahasan misalnya yang pertama itu tentang hewan-hewan atau penyakit-penyakit yang istilahnya susah. Terus yang satu misal tentang fenomena alam. Kalian yang fenomena alam dulu aja yang lebih gampang gitu. Jadi menurut aku, Firda, lebih baik kalian tetap baca soalnya dulu, tapi diusahain kalian tetap lihat waktu kalian. Emang sih katanya itu cuma 2 passage doang, 2 bacaan doang, dan katanya itu lebih baik memahami dulu, tapi itu kembali lagi sih gimana nanti soalnya. Kalau misalnya ternyata nanti soalnya langsung di situ, soalnya udah langsung ada teksnya, ngapain kalian baca dari awal, malah buang-buang waktu kan. Jadi saran aku kalian tetap baca soalnya. Oh ini tentang topik, yang satu topik, yang berdua, oh yang nomor 2 ternyata sinonim, berarti kalian kerja dulu yang sinonim, nggak usah baca si bacaannya dulu gitu. Jadi kalian terapin trik-trik yang menurut kalian itu gampang gitu loh. Jadi kerjaan yang paling gampang dulu. Jangan fokus urut atau fokus ini kayaknya bobotnya paling banyak, aku harus jawab ini benar. Kalian nggak usah kayak gitu. Kalian berusaha untuk jawab yang kalian bisa dulu. Dan kalau yang nggak bisa, tetap diusahain kalau misalnya ada waktu. Jangan tiba-tiba langsung kayak udah males gitu. Jangan kalau di TBK kalian nggak boleh langsung tiba-tiba down. Udah lihat soal gak mudeng apa ini, jangan. Please jangan langsung menyerah, jangan. Baca dulu pelan-pelan, tarik nafas, lihat soalnya, terus baca doa, yakin sama diri sendiri, gak usah tengok kanan kiri, nanti kalian dimarahin sama pengawas kalau lihat kanan kiri, atau depan belakang, gitu ya Firda. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Iya, sama-sama. Kak, oh ini aku mau tanya sama kalian gitu yang udah baca review di Twitter,
ada yang ngomong grammar nggak sih? Aku sejauh ini baca yang review hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau nggak salah itu, aku nggak nemu ada yang ngomong grammar ya, Hazel. Ini untuk UTBK kan? Ada yang, coba teman-teman ada yang baca review UTBK yang ngomongin grammar nggak? Ada nggak? Aku kok bacanya tuh bilangnya cuma bacaan doang. Oh iya, katanya tentang apa yang review itu? Di Twitter atau di mana? Atau grup kamu? Hasil bacanya di mana? Twitter juga atau enggak? Di Twitter. Kalau di TO emang ada di Twitter. Oh iya ya. Itu grammarnya apa tuh? Dikasih tahu nggak sama yang itu? Sebenarnya grammar aku udah pernah bahas tenses ya guys. Pernah bahas tenses 1 sampai bukan 1. Bahas tenses past tense sama present tense. Future-nya belum dibahas. Tapi future itu gampang, jadi aku nggak bahas. Aku bahas itu udah lengkap juga di YouTube-nya Amatoris, kalian cek aja. Dicepet-cepetin aja gitu. Kebanyakan di TO tuh tenses. Tapi lagi pas dulu pengalaman itu tensesnya malah cuma berapa doang, 1-2 doang yang keluar gitu. Gimana cara belajar grammar? Oke. Aku jawab pengalaman aku, gimana aku belajar grammar ya. Aku selalu, kalau untuk, ini kan kalian konteksnya mau TBK ya, bukan mau TOEFL atau IELTS, enggak ya. Kalau TBK menurut aku kalian cari aja yang soal kalau TBK, yang grammar. Banyak kan di web-web, atau misalnya kalian mau, aku juga udah pernah bahas, beneran udah pernah bahas juga. Ini aku kirim aja di sini deh. Siapa tahu nanti Hazel bisa buat belajar ya. Kalau pembahasannya aku nggak kasih di itunya, tapi ada di YouTube-nya Matoris. Tapi aku udah bahas beneran. Latihan soal tenses. Nih. Itu guys, aku udah bahas itu. Di situ. Dan di rekodnya ada kok di YouTube. Itu guys. Dan kalian jangan kalau bahas belajar grammar itu, kalian jangan pusing ngapalin rumusnya, enggak. Grammar itu cuma masalah tentang sekarang, masa lalu, sama masa depan. Gitu aja kalau grammar yang tenses. Tapi kalau misalnya grammar passive voice atau gerund, itu emang harus benar-benar kalian itu sih belajar sendiri gitu. Nggak bisa kalian belajar kebut semalam. Bisa sebenarnya, cuma pemahaman kalian bakalan bertahan sebentar doang gitu. Dan aku katain ini masih ada cukup waktu sampai tanggal 28 ya. Kalian nggak apa-apa belajar dari yang tadi itu soalnya, atau nggak kalian cari di buku-buku wangsit, misalnya kalian belajar wangsit atau buku TO. Di TO tadi katanya Firly banyak juga, pelajarin itu aja, nggak usah mikirin tentang yang nanti yang keluar tentang passive voice, terus perfect continuous tense atau future continuous tense. Gak usah dipusingin kayak gitu, karena di soal nggak bakal dikasih tahu kan. Tapi kalau misalnya kalian pernah baca grammar, pernah baca materi grammar, dan kalian pahamin itu past atau present atau future, insya Allah bisa. Terus juga kalau misalnya itu kalian nggak bisa belajar sendiri, tetap tonton YouTube video, entah itu dari YouTube atau manapun. Mungkin pembahasan TO ada di video juga, maksudnya si pembahasan TO itu bentuknya video, kalian tonton juga, karena belajar grammar itu nggak bisa cuma kita autodidak kayak gitu. Bisa aja nanti pemahaman kalian itu salah gitu. Jadi tetap ya nonton guru-guru bahasa Inggris di YouTube, itu kan banyak banget. Kalian tinggal milih mau yang guru bahasa Inggris di Indonesia atau guru bahasa Inggris Amerika, banyak gitu. Lingua Marina, banyak beneran yang bahasa Inggris. Gitu Hazel. Ada pertanyaan lain? Semoga membantu ya. Kalian gak apa-apa, pelajarin aja yang udah pernah kalian kerjain, dibuka lagi yang materi grammar itu. Gak usah takut, gak apa-apa. Pasti bisa. Ada pertanyaan lain sebelum aku tutup? Udah nggak ada? Udah nggak ada nih? Halo?
Udah nggak ada? Beneran? Halo guys, respon dong di kolom chat. Udah nggak ada yang mau tanya? Jadi aku nggak ada Kak. Udah kalau nggak ada ya apa-apa. Jangan lupa kalian kasih itu ya, isi formnya. Jangan lupa juga cek bio-nya Amatoris. Di situ juga banyak soal-soal dari tutorial lain juga. Cek YouTube-nya juga. Terus dari aku terakhir, sebelum aku tutup, kok nggak ada? Wah, ternyata nggak ada di sini. Belum aku tambahin. Walah, aku mau ada sedikit kuotas malah nggak ada, guys. Di sini, nothing is impossible. The world itself says I'm possible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalian masih ada waktu untuk bisa ngejar materi yang belum kalian pahamin, untuk mengulang lagi apa yang kalian mau pelajarin lagi lebih dalam. Fokus sama apa yang mau kalian kerjain UTBK, jangan distract sama yang lain-lain. Healing nanti dulu, kalian fokus ini, jaga kesehatan kalian. Oke, pesan dari aku itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semuanya. Tetap semangat belajarnya, masih ada waktu. Katanya masih ada waktu. Persiapin semaksimal mungkin. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi kalian ya guys. Aku tutup sampai sini. See you next time, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.